Kalau saya belanja ke luar negeri, kenapa sih suka di-stop sama bea cukai? Waktu di lapangan, kita menemukan ada penumpang yang membawa barang yang masuk kategori dilarang, barang tersebut tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. Kembali lagi bersama saya Yosnia, masih di Caption Cilacap Customs Information, tempat berbagi informasi terkait kepabeanan dan cukai. Nah, di episode kali ini saya mau berbagi informasi terkait belanja di luar negeri. Nah, kalau teman-teman semua sering belanja ke luar negeri dan dibawa sendiri ke Indonesia, pantengin terus video ini sampai akhir. Untuk pembahasan kali ini saya nggak sendiri, saya sudah ditemani sama Mas Iwan. Halo Iya, Mas halo Mbak Iwan. Ogi. Selamat datang lagi ya di Oke, Caption iya ya, kembali lagi. tapi kali ini Heeh. di pembahasan yang berbeda nih Mas Iwan. Mhm mhm. Kali ini kita mau membahas terkait belanja di luar negeri. Oke, heeh. Jadi ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama teman-teman di sana, Mhm. yaitu kalau saya belanja ke luar negeri, kenapa sih suka di-stop sama bea cukai Oh di gitu ya? bandara gitu Mas Iwan? Iya iya. Gimana tuh Mas Iwan? Jadi, mungkin sebelum ke situ sebelum saya jelaskan, jadi petugas bea cukai itu atau instansi bea cukai itu punya tugas memang, mengawasi, masuknya barang impor dari Dari luar luar negeri. negeri. Jadi kita harus memastikan bahwa barang tersebut adalah barang yang memang diizinkan, untuk masuk ke wilayah Indonesia, bukan barang terlarang atau barang yang kalau tidak dibatasi akan mengganggu, industri dalam negeri atau mengganggu keamanan Oh masyarakat. gitu, Jadi jadi itu ya Mas, nggak semua mhm, barang itu boleh masuk ke betul Indonesia gitu betul. ya? Jadi itu perlu kita sampaikan ke teman-teman semua ya, yang sering belanja dari luar negeri atau mungkin bekerja di luar negeri kemudian bawa masuk kok ada beberapa barangnya yang, eee, apa namanya tadi ya, bahasanya di-stop ya, di-stop Mhm, oleh petugas bea cukai. Karena memang secara aturan ada kategori barang nih, Mbak Oyi. mhm, Jadi barang impor itu ada 3 kategori. ada 3 kategori, apa Nah, aja tuh perlu Mas tahu ya, Iwan? yang pertama adalah barang bebas. Barang Barang bebas? bebas impor, artinya ya untuk bisa mengimpor barang itu tidak perlu izin khusus Mhm, gitu. Jadi boleh, boleh untuk diimpor. oke, diimpor itu maksudnya misalnya kita beli di luar negeri, boleh Mhm. dibawa ke Indonesia Boleh gitu juga ya? Indonesia, namun syaratnya ya harus tetap diberitahukan ke bea cukai, Mhm, kemudian jika ada bea masuk dan pajak yang harus dipenuhi, ya harus dipenuhi, oke, untuk itu dibayarkan. tadi barang bebas. Barang bebas. Kemudian Mhm, barang kategori kedua adalah barang yang dibatasi. Nah, kalau dibatasi ini mhm. boleh diimpor, tapi dibatasi nih. Oh gitu, gimana tuh Mas Iwan? Dibatasi ini bisa jadi dibatasi kuotanya Mhm, atau dibatasi, hanya orang-orang tertentu atau pihak tertentu yang boleh impor, maksudnya yang punya izin khusus ya, mhm, yang tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dulu, mhm. atau ada perizinan khusus terkait barang itu. Nah, maksudnya gini, jadi, barang yang dibatasi ini biasanya ada tujuannya ya kenapa dibatasi. Ada Eee maksud tertentu gitu ya? yang paling sering nih ya Mhm, untuk, barang bawaan penumpang itu makanan misalnya dibatasi, jumlahnya dalam hal ini kalau makanan dibatasi jumlahnya, per penumpang itu 5 kilogram. oh Ini pun bukan gitu. aturan bea cukai, itu adalah Ya, aturan dari BPOM. aturan dari BPOM. Dari Jadi sebenarnya BPOM. aturan-aturan yang Mhm, dilarang dan mhm dibatasi mhm. ini, bukan dari bea cukai sebenarnya Mhm, ya? betul. Kita kan, tadi kita instansi di perbatasan, kita tugasnya mengawasi. Nah, aturannya itu dari kementerian dan lembaga terkait, Mbak Oke, Owi, gitu. begitu. Itu tadi contohnya makanan, contoh yang Mhm, lain adalah, obat-obatan. obat-obatan? Nah, obat-obatan kan kalau nggak dibatasi kan orang nanti bawa obat sembarangan, Mhm. dipakai untuk hal yang tidak untuk peruntukannya, ya kan merugikan masyarakat Ya gitu bahaya ya. juga untuk masyarakat ya, jadi Dibatasi harus juga dibatasi. jumlahnya, seperti itu. Oke, tadi ada 2 kategori, satu lagi apa Mas Oke. Iwan? Tadi kan bebas, kemudian Dibatasi, dibatasi, nah terakhir mhm, adalah dilarang. dilarang. Nah, kalau dilarang ini ya benar-benar nggak boleh Mhm, ketika kami petugas bea cukai kok waktu di lapangan kita menemukan ada penumpang yang membawa barang yang masuk kategori dilarang, ya mau nggak mau memang tugas kami itu, barang tersebut tidak boleh masuk ke wilayah Indonesia. mmm, Contohnya yang paling ini ya narkotika ya, narkotika mhm. kan dilarang, kita juga punya beberapa alat dan tools untuk, kita bisa mengidentifikasi, narkotika yang dibawa oleh penumpang. Ketika kita menemukannya,
harus kita proses sesuai ketentuan yang Oh berlaku. gitu. Barangnya Jadi tidak boleh masuk, ya itu dilarang. barang yang dilarang. Kalau dilarang berarti benar-benar nggak boleh Iya. masuk ke Indonesia ya. Jadi nggak perlu izin-izin ya, nggak Iya. usah, nggak usah. Ini saya mau izin impor narkoba nggak boleh, itu dilarang ya. Benar-benar dilarang. Itu namanya barang lartas ya. Ya mungkin kalau untuk narkotika mungkin ada beberapa beberapa jenis ya. Kalau narkotika kan ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis yang mungkin bisa, cuma itu ada izin khusus tuh, benar-benar sangat ketat lah. Tapi kalau untuk masyarakat umum dilarang Iya, ya, tidak dilarang. boleh ya. Jadi Betul. tuh teman-teman, kenapa kalau belanja di luar negeri kok ada yang di stop dulu, diperiksa dulu sama bea cukai, yaitu untuk memastikan bahwa barang-barang teman-teman ini masuk kategori mana sih? Apakah bebas atau dibatasi atau dilarang Iya. gitu ya. Kalau misalnya nih Mas Iwan, ada teman-teman yang belajar di luar negeri, terus bawa barang yang ternyata dibatasi atau dilarang, itu treatment-nya seperti apa Mas Iwan? Oke, jadi gini, mungkin sebelum ke situ ada dua jenis lagi nih. Wah, Jadi 3 jenis ya macam. secara barang impor. Nah, untuk barang bawaan penumpang sendiri itu dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah barang personal use atau barang pribadi Barang penumpang. Barang pribadi. pribadi ya artinya barang itu dipakai untuk keperluan pribadi penumpang. Gitu. Yang kedua ya barang non pribadi atau non personal use. Itu barang-barang yang bukan keperluan pribadi atau selain personal use ya. Misalnya barang yang untuk diperdagangkan. Diperdagangkan, jadi belanja untuk dijual lagi gitu ya? Iya, betul. Jadi kayak misal bawa mungkin di luar negeri nemu barang yang murah, wah ini kalau saya jual di Indonesia bakal saya untung gede nih. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin yang lagi marak just tip gitu ya. Just tip, ayo Just tip. siapa di sini yang suka Iya. just tip? Nah, Itu termasuk non non personal personal use itu use. berarti karena kan bukan barang pribadi ya, dia kan untuk tujuan komersil untuk diperdagangkan. Nah, nanti ada dua treatment atau dua perlakuan yang berbeda atas Beda dua jenis ya. ini. Oh gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman belanja di luar negeri itu nanti dibedakan lagi mana nih yang dipakai sendiri dan mana yang untuk komersil dijual lagi atau barang titipan yang menguntungkan gitu ya, just tip ya. Iya. Nah, bedanya apa tuh Mas Iwan? Oke, jadi bedanya ketika barang itu adalah barang untuk keperluan pribadi, nanti penumpang akan mendapatkan namanya fasilitas pembebasan, Mbak. Fasilitas pembebasan. Fasilitas pembebasan biaya masuk dan pajak untuk barang sampai dengan $500. Jadi ketika teman-teman dari luar negeri membawa barang pribadi ya, ini barang pribadi tadi, nilainya di bawah $500, nah nanti tidak perlu membayar biaya masuk dan pajak. Nah, gampangnya gitu. gitulah. Nah, jadi free ya, tidak perlu membayar. Oh gitu tuh teman-teman, kalau belanja masih di bawah $500 itu malah free loh, nggak perlu bayar pajak, nggak perlu bayar bea masuk, itu fasilitas dari bea cukai ya. Kalau yang lebih dari $500. Nah, ketika barang pribadi tadi ya, ini barang pribadi ya, konteksnya masih di barang pribadi, ketika nilainya di atas 500, misalnya dijumlah ya, ada bawa sepatu, bawa tas, baju, dijumlah nilainya katakanlah misalnya $800. Nah, nanti yang dikenakan selisihnya aja. Jadi bukan 800-nya, tapi selisihnya. Berarti kan tadi kan per orangnya 500 ya. Nah, berarti selisihnya cuma 300. 300. Dan itu per orang ya? Per orang. Jadi kalau keluarga nanti ya ini barangnya A, barangnya B, barangnya C. Masing-masing 500. Oke, berarti kalau misalnya satu keluarga ya, ayah, ibu sama anak satu, berarti 500 gitu Iya, ya. betul. Wah, lumayan loh itu, banyak ya fasilitasnya. Itu fasilitas untuk barang pribadi Iya, ya. barang pribadi. Baik-baik. Kalau yang untuk just tip itu kemudian kategori yang kedua, ketika barang itu bukan barang pribadi, artinya misalnya tadi ya ada just tip, kemudian dia beli barang dalam jumlah yang tidak wajar. Tidak wajarnya tergantung jenisnya ya. Misalnya orang beli sepatu kok beli 20 kotak gitu misalnya, itu kan berarti ada indikasi tidak wajar seperti itu, ada indikasi untuk diperdagangkan. Nah, ini ketentuan $500 tadi, Mbak Oyi, itu tidak berlaku. Tidak berlaku? Tidak berlaku, artinya tidak ada pengurangan tadi $500 atau fasilitas pembebasan untuk penumpang tersebut.
Jadi efeknya apa? Ketika atas barang itu ya. atas barang itu, Mhm. berarti ketika dia belanja, mau berapapun nilainya katakanlah, 450 gitu ya, Mhm. tapi ternyata barangnya ada banyak dan itu just tip, Mhm. tetap dikenakan bea masuk dan pajak begitu? Iya, betul. Jadi Mhm. nanti akan dikenakan, bea masuk, kemudian PPN dan PPh gitu. Oh gitu ya. Mhm. Oke, kemudian gini Mas Iwan, kalau misalnya ternyata bawa barang dari luar negeri, terus kadang ada yang, "Kok barang saya disita?" Itu kenapa sih Mhm. Mas, kok sampai ada penyitaan ya gitu, Mhm mhm. istilah dari masyarakat? Oke, barang yang diteka atau disita tadi, itu kan tadi karena, eee, tidak memenuhi ketentuan Lartas gitu ya. Jadi dilarang atau misalnya dia dibatasi harus punya izin tertentu tapi dia tidak ada. Nah itu Mhm. diteka oleh bea cukai, nanti penyelesaiannya barang tersebut akan menjadi BDN. PDN, BDN apa tuh itu PDN? barang dikuasai negara, Mhm, kemudian nantinya ending-nya akan menjadi barang yang menjadi milik negara. Nah mhm. penyelesaiannya nanti, barang tersebut bisa, melihat karakteristik barangnya ya. Mhm. Jadi bisa dimusnahkan atau kalau barang tersebut punya nilai dan bisa dilelang, barang tersebut akan dilelang, nah nanti hasil lelangnya akan menjadi penerimaan negara. Oh gitu, jadi Gitu. perlakuannya beda-beda ya, ada Iya, yang dimusnahkan, ada juga yang dilelang, kemudian hasilnya menjadi penerimaan negara. Jadi iya. bukan dipakai sendiri sama bea Bukan cukai, dong. enggak ya. Nih suka dikomen nih sama netizen nih, katanya itu bedak kayaknya dipakai sama mbak-mbak Iya, bea cukai. aduh. Enggak, itu dimusnahkan ya Mas Kita beli Iwan ya. sendiri ya. Amin gitu ya. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan nih Mas Iwan. Mhm mhm. Tadi kan Mas Iwan nyebutin Mhm. terkait fasilitas $500 tadi Mas Iwan. Mhm Mungkin mhm. ada teman-teman yang masih bingung cara ngitungnya gimana ya, kesulitan gitu ya. Mhm Sebenarnya itu mhm. kan bea cukai sudah memberi fasilitas juga ya kepada Mhm masyarakat untuk mhm. ngitungnya ini biar Mhm. mudah gimana nih Mas Iwan? Mungkin bisa Oke. dijelaskan. Kalau gampangnya nih, Mhm, gampangnya dulu ya, gampangnya itu kita ada aplikasi mhm, CX Mobile, itu di situ ada, apa namanya, kalkulator perhitungan biaya masuk. Ya, mhm, bisa pakai di situ atau gambarannya gini, ngitungnya, jadi misalnya tadi 800 ya, $800, dikurangi pembebasan 500 jadi sisanya 300. Nah, mhm, 300 itu namanya nilai pabean. Nah, nilai pabean itu nanti untuk biaya masuknya dikenakan 10%, Mbak Oyi. Untuk barang penumpang mhm, 10%, ya dihitung sendiri ya berapa ya. ya, 10% dari mhm, $300, kemudian PPN-nya 11%. 11%, Nah, kemudian PPh nih, kalau PPh tergantung jenis barangnya. mhm, Itu range-nya kalau, teman-teman ada NPWP itu range-nya di 0,5% sampai dengan 10%. mhm. Kalau tidak punya NPWP range-nya di 1% sampai 20%. Tadi ya tergantung jenis barangnya. Makanya penting juga ya untuk teman-teman yang mungkin sering ya belanja di luar negeri, penting untuk punya NPWP. Jadi NPWP NPWP itu ya. nanti pengaruh ke tarif PPh-nya. Mhm, Karena karena beda ya, beda yang punya beda, dan nggak punya NPWP nanti betul. perlakuannya beda gitu Iya, ya. betul betul. Baik tuh teman-teman, jadi kalau misalnya, bingung ini gimana nih ngitungnya, langsung aja buka aplikasi mobile Bea Cukai di handphone kalian, install ya, aplikasi mobile Bea Cukai. Di situ ada menu, kalkulator perhitungan bea masuk. Jadi buat teman-teman input aja barang-barang belanjanya apa, nanti bisa dibantu dihitungkan perkiraan Mhm. berapa sih bea masuknya, pajaknya berapa, begitu ya Mas Iya, Iwan ya? betul. Oke. Ini sekali lagi nih Mas Iwan, ada pertanyaan, sebenarnya just tip itu boleh atau enggak sih? Katanya, "Oh ini nggak boleh just tip nih sama bea cukai." Sebenarnya boleh nggak Mas Iwan? Oke, just tip boleh atau enggak gitu ya Mhm, pertanyaannya. Jadi secara prinsip tadi ya, secara prinsip ketika seorang, penumpang membawa masuk barang ke wilayah Indonesia, artinya mengimpor ya, mengimpor barang ke wilayah Indonesia, sebenarnya syaratnya tadi 3 aja. Yang pertama declare atau memberitahukan ke bea cukai. mhm, Yang kedua, menyelesaikan kewajiban kepabeanan dan pajaknya, jadi membayar mhm, bea masuk dan pajaknya, mhm, kalau memang harus bayar ya. iya, Kemudian yang ketiga, memenuhi izin larangan dan pembatasan. Ya mhm, kalau barangnya memang masuk kategori dibatasi, harus ada izin, ya harus diselesaikan. Kalau memang dilarang ya nggak boleh kan berarti. mhm, 3 itu tadi ya. Kalau 3 itu tadi sudah ada, artinya ya, apa namanya, mau itu just tip, mau mhm, itu apa, bentuk apapun, mhm,
sepanjang 3 tadi dilaksanakan, Ya. ya tidak masalah. Nggak masalah ya. Oke, jadi boleh-boleh aja asal persyaratan tadi dipenuhi begitu ya, Cuma Mas tadi Iwan? ya yang jadi catatan untuk Mhm. teman-teman yang sering melakukan just tip ya, berarti ada beda perlakuan dengan barang pribadi. Jadi kalau untuk barang just tip itu tidak mendapatkan fasilitas pembebasan senilai $500. Tadi kan Mas Iwan bilang katanya kalau kita belajar di luar negeri harus memberitahukan ke bea cukai. Iya. Itu gimana cara memberitahukannya? Oke, jadi untuk penumpang yang datang dari luar negeri itu bisa memberitahukan ke bea cukai melalui ECD. ECD, Ya, apa atau tuh Mas Iwan? e-Custom Declaration. Mhm. Nah, itu nanti gampangnya nanti tinggal buka aja situsnya di ecd.beacukai.go.id. Mhm. Nah, dan itu bisa diisi 2 hari bahkan 2 hari sebelum kedatangan. Artinya masih di luar negeri itu sudah bisa ngisi, Mbak Oyi. Oh gitu. Sudah bisa ngisi atau nanti ya sesempatnya lah, misalnya sesempatnya pas mau berangkat tinggal diisi. Nah, nanti ketika sampai ke Indonesia di bandara kedatangan nanti kan dapat barcode itu ya. Ya. Nanti di-scan aja barcode-nya atau ditunjukkan ke petugas bea cukai. Ke petugas bea cukai ya. Nah, buat teman-teman yang habis dari luar negeri, jangan lupa isi ECD ya. Bisa langsung ke ecd.beacukai.go.id atau scan QR code yang ada di bandara ya. Di bandara udah banyak ya Mas Iwan. QR code ECD bea cukai gitu ya. Tapi kemarin saya dapat laporan Mas Iwan, katanya ada ECD palsu tuh Mas Iwan. Itu gimana tuh Mas Iwan? Iya, hati-hati ya. Tadi pengisian ECD hanya di situs tadi ya yang kita sebutkan di ecd.beacukai.go.id. Jangan salah ngisi nanti. Jangan salah ngisi. Karena di situ ada data-data pribadi ya, data-data pribadi, nomor paspor, nama dan sebagainya. Nah, nanti kalau diambil orang kan bisa berbahaya ya. Iya, pokoknya teman-teman harus waspada karena ternyata ada penipuan modus baru yaitu penipuan pengisian ECD. Pastikan bahwa ECD yang kamu isi itu berasal dari ecd.beacukai.go.id gitu ya Mas Iwan. Wah, kalau dari saya kayaknya pembahasannya saya udah menangkapnya udah komprehensif sekali Mas Iwan. Mungkin ada tambahan Mas Iwan, pesan-pesan buat teman-teman di rumah? Oke, terakhir mungkin ya, waspada terhadap penipuan mengatasnamakan bea cukai. Jadi tadi yang kita sampaikan untuk barang bawaan penumpang, nah bisa jadi nanti penumpang kok dihubungin, misalnya pernah dihubungin ada penipu yang mengatasnamakan bea cukai, kemudian diancam membawa barang-barang tertentu menurut dia gitu kan, kemudian akan dipidana dan sebagainya. Mohon hati-hati, silakan konfirmasi ke kami di 15225. 15225. Oke. Konfirmasi, Pak ini benar nggak dari petugas asli atau orang yang ngaku-ngaku aja gitu. Ya termasuk di nomor tadi silakan tanya, mungkin penjelasan kami kurang jelas ya, silakan tanya di situ prosedurnya seperti apa, tadi misalnya Pak saya bawa barang ini boleh nggak atau izinnya harus apa, nah, nanti silakan ditanya. Iya, nah buat teman-teman di rumah begitu ya penjelasan dari kami. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait belanja dari luar negeri. Tapi kalau misalnya masih ada yang bingung, masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan ada petugas bea cukai yang siap menjawab pertanyaan teman-teman. Atau langsung aja telepon ke 1505225 di Bravo Bea Cukai. Silahkan tanya pertanyaan apapun terkait kepabeanan dan cukai. Dan jangan lupa tonton terus episode-episode berikutnya dari kami. Tetap di Caption Cilacap Customs Information.